Nah, ada kitab yang bagus Sati Yasin Taala, adab untuk ilmu. Ada itu bagus. Ya. Ada juga kitab para ulama Ibnu Jamaah namanya. Ya. Adabut Talib, Adabul Muta'allim, Adabul Muta'allim, ya. Adab seorang penuntut ilmu bersama gurunya. Itu diajarin semuanya. Sama kita, sama orang tua kita ada adab nggak? Ada. Dan guru itu seperti orang tua kita dalam Islam. Ya. Ya, bahwa guru bimanzilatil walid, ya. Guru itu seperti kedudukan seperti orang tua. Gitu. Makanya kan guru itu ditiru. Guru itu ditiru, ya. Pepatah mengatakan apa? Apabila guru itu kencingnya berdiri, maka murid kencing berlari. Jadi panutan guru itu. Makanya kalau gurunya nauzubillah min zalik buruk, anak buahnya akan buruk. Dia akan mencontoh, gurunya akan bela mati-matian gurunya. Nah, tergantung orang itu duduk di mana. Kalau duduk tempat yang sesat, dia akan bela kesesatan. Kalau dia duduk tempat yang benar, dia akan bela kebenaran. Tergantung anak itu, orang itu duduk di mana. Ya. Makanya ulama mengatakan apa? Untuk melihat kepada siapa kita belajar. Ya, itu penting. Nanti kita bahas juga kalau gitu. Ya. Baik, nanti kita bahas, kita seling gitu ya. Jadi ada tiap hari materi itu. Oh, ini skala global aja. Nggak perlu dikaji khusus. Baik, teman-teman sekalian ya. Sering saya ulang-ulang untuk pribadi saya sendiri. Di antara adab paling tinggi itu ilmu itu apa? Pertama ikhlas sama Allah. Kalau nggak ikhlas nggak akan jadi. Ikhlas untuk ilmu karena Allah. Maksudnya apa? Saya ngajar, kita juga belajar sama. Saya kayak antum juga sama. Belajar sama-sama belajar. Nggak ada yang lebih hebat. Sama-sama. Ya. Sama. Kita semua siapa? Sebagai apa? Thalabul ilmi. Dalam ilmu harus apa? Harus ikhlas sama Allah. Pertama kali tuh tanamkan. Maksudnya apa? Aku belajar ini bukan cuma seremonial. Makanya saya katakan, saya ulang-ulang. Teman-teman belajar bukan seremonial ya, bukan sebagai ensiklopedi pengetahuan tentang Islam. Oh ternyata ini nggak boleh ya, itu doang, nggak ada prakteknya, nggak ada manfaatnya sama seperti, nggak ada manfaatnya sama sekali. Oh ini halal, ini haram, tapi nggak ada prakteknya sama sekali, nggak ada manfaatnya teman-teman. Ya, ilmu yang bermanfaat itu kata ulama, laisal ilmu bikathrati riwayah. Bukanlah ilmu itu orang tuh banyak hadisnya, banyak hafal. Itu keutamaan. Ya, akan tapi kalau banyaknya Al-Quran banyak hadis itu, tapi nggak ada praktek sama sekali. Bahkan amalan dia tuh menyelisih Al-Quran dan hadis. Apa nih coba? Manfaat nggak? Nggak manfaat sama sekali. Ya, nggak manfaat sama sekali. Walakinnal ilma, tapi hakikat ilmu yang bermanfaat apa? Khasyatullah. Memberikan rasa takut. Nah, saya, antum semua belajar ini nambah rasa takut nggak sama Allah? Contoh yang paling gampang, antum gunakan HP ini deh. Antum pakai HP, pasti kan ada kadang perempuan ya, nggak pakai baju. Antum liatin atau antum tunduk? Iklan-iklan yang berjalan, antum lihat atau tunduk? Itu kan ujian bagi kita sebagai seorang laki-laki yang beriman sama Allah, beriman kepada Rasulnya. Dan semakin kalau kita lihat itu semakin mengkotori hati kita. Nah kalau hati kita kotor, nah itu jadi penghalang ilmu itu masuk. Paham nggak? Jadi ada penghalangnya gitu. Penghalang ilmu itu apa? Dosa maksiat, kesombongan, itu yang jadi menghalangi ilmu itu nggak bisa masuk, meresap. Itu harus kita tinggalkan, harus kita lawan dengan sekuat tenaga, butuh bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa ya, menggoda kita makhluk yang gaib, setan. Dan kita harus meminta perlindungan kepada zat yang maha gaib, Allah yang menciptakan setan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Luar biasa itu. Dalam semua hal yang kita tahu bahwa itu adalah perkara yang diharamkan. Ya, kayak dengarkan musik. Musik itu haram, teman-teman.
Pernah saya isyaratkan, nanti dari kiamat ada orang yang Allah rubah jadi kera dan babi mukanya waktu mereka menikmati musik. Nanti teman-teman bisa lihat deh browsing. Itu bertanya AI, tanya AI. AI ada nggak hadis yang menyatakan Allah akan kutuk, rubah jadi kera dan babi orang-orang pecinta musik. Nanti keluar tuh hadis tersebut yang saya isyaratkan. Saya kunu min ummati, layakunanna min ummati, layakunanna min ummati. Sungguh-sungguh akan ada dari umatku. Yastahilun al-hira wal harira wal ma'azif. Orang-orang yang akan menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki dan musik-musik. Nah, kalau mereka sedang menikmati musik, Allah kutuk jadi kera dan babi. Teman-teman, pernah dengar hadis ya, di antara tanda hari kiamat, Allah akan tenggelamkan satu kaum. Nabi bersabda 1400 tahun yang lalu. Zaman ini kejadian nggak ada orang yang tenggelam. Ditelan bumi ada nggak? Ada. Beberapa tahun yang lalu, yang dia viralkan di Facebook, bumi itu berjalan, gerak, nelen dia. Ada kan? Di daerah mana itu? Sulawesi kalau nggak salah. Telan bumi, ditelan bumi. Orang bilang korun. Korun teman, itu korun. Walaupun dia bukan korun, tapi amalan dia sudah sangat rusak sekali. Kala para dai didustakan, nggak ada yang ngikutin, orang udah betul-betul kemaksiatan itu merajalela, nggak bisa dihentikan, saat itu Allah akan turun. Ya, Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muttafaqun Alaih pernah buat perumpamaan. Anda nih, Mas ya, naik kapal nih. Ada orang di atas dong, ada nggak? Ada orang di bawah nggak? Ada dong. Setiap kali orang di bawah pengen ngambil air, pasti ngeliatin orang di atas. Dia merasa ganggu. Nah, dia berinisiatif. Kita bolongin aja kapal ini supaya gak ganggu orang di atas. Nah, kalau orang di atas diam, tidak komentar, tidak melarang, apa yang terjadi? Sama-sama tenggelam nggak? Artinya apa? Kondisi kita, kalau kita lihat kemungkaran, kita diemin aja nih. Biar aja lah dia. Bisa sama-sama satu kerjaan, dia. Itu ambruk, sama-sama ambruk. Harus saling ingatkan. Makanya Allah sebutkan kemarin apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bukan mengintervensi atau bukan menjadikan dirinya sebagai malaikat, bukan. Tapi dalam Islam itu ada watawasau bil haqq. Tidak memaksa, enggak. Cuma diingetin, itu haram mas. Jangan dikerjain terus. Itu berbahaya buat antum. Itu. Sebagai bentuk apa? Rasa kasih sayang kita sama saudara kita muslim. Kalau kita benar-benar sayang sama saudara kita muslim, itu kita ingetin dia terus. Tentang apa? Tentang akhirat, tentang ibadah. Ya. Karena itu apa? Yang akan bisa nyelamatin dia. Yang hanya bisa menyelamatkan dia. Ya, jadi perkara pertama di antara adab kita menuntut ilmu apa? Ikhlas sama Allah. Ya. Paham insyaallah? Apapun kerjaan kita mau kerja sebagai operator kah, mau sebagai manajer kah, owner kah, apa, semua harus ikhlas. Tanpa ikhlas Allah nggak terima. Dasarnya apa? Yang kita hafal soal Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan mereka tidak diperintah sama Allah kecuali apa? Agar mereka senantiasa ikhlas dalam menjalankan semua yang ada dalam agama ini. Ikhlas karena Allah. Mau belajar, bantu orang tua, mau kerja, cari nafkah, semua karena Allah ikhlas. Itu dituntut. Tanpa itu nggak akan bisa. Paham insyaallah? Kemudian setelah itu apa? Setelah itu lihat nasihat Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya akhi katanya, wahai saudaraku, lan tanalal ilma illa bisittatin. Engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara ini. Ya. Sa'ubayyinu tafsilaha bibayanin. Aku akan jelaskan penjelasannya dengan rinci. Pertama nih, catat nih. Pertama, hirsun, rakus sama ilmu. Ya.
Rakus dengan apa? Ilmu. Ya. Akhilan tanal ilma ila bisitatin saunbika an tafsiliha bibayanin. Ya. Saya ulang ya. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah mendapatkan ilmu selama-lamanya. Kecuali dengan 6 perkara. Aku akan beritakan kepada engkau tentang penjelasan rincinya. Pertama, saya ulang afwan. Zakaun. Punya apa? Kecerdasan. Punya kecerdasan, maaf. Kalau misalnya idiot apa, itu nggak bisa. 2 tambah 2 berapa? 3. Nggak bisa. Tapi cerdas. Dia bisa menangkap pembicaraan seseorang, paham? Tapi orang kekurangan ya maaf, ya sulit untuk itu. Ya. Kemudian apa kata beliau? Herson, rakus. Pernah orang makan nggak? Kan banyak di vlog-vlog itu ya. Kerjanya makan semua. Nah, kalau antum pengen berhasil, rakus sama ilmu. Kalau orang rakus tuh nggak ada kenyangnya. Sebentar duduk makan. Ada ilmu tuh bagaikan makanan. Nah, kalau orang bisa kuat membaca, harus rakus ilmu. Ya. Kalau orang sudah favorit, dia pasti akan kejar, dia akan beli. Ya. Apapun, berapapun harganya. Dia udah jatuh. Ya suka sama benda tersebut, dia akan beli, dia akan ya usahakan. Kemudian apa? Wajtihadun, sungguh-sungguh. Ya, di antara pelajar harus apa? Sungguh-sungguh. Bukan malas-malesan, ya nggak ada berhasil. Ya, seperti yang saya ilustrasikan, teman-teman main bola kan, coba kejar bola, larinya pelan, slow, langsung diganti deh, dia antum duduk aja, dia duduk sana. Ya, larinya kayak orang jogging, dia antum duduk sana, nggak usah ikut deh. Ya, atau antum ngangkat barbel itu dengan slow, tanpa kekuatan, iya jatuh nggak punya. Sungguh-sungguh kan, udah persiapan. Kemudian apa? Wabul gotun. Antum punya bekal, teman-teman ya. Zaman sekarang antum enak, ustadznya datang. Ustadznya datang di sini. Antum kita nggak pernah jalan kaki kan dari sini ke Jakarta, pernah nggak? Jalan kaki. Mau suatu kajian. Para ulama teman-teman bukan sini Jakarta doang. Antar benua. Antar benua. Dari benua Asia, ya dari benua Tenggara, ya atau dari Asia Tenggara ke Asia Tengah, ya berjalan mereka keliling, bahkan satu negara ke negara yang lain, ya. Imam Ahmad 2 kali keliling dunia. Imam Ahmad orang Baghdad, Irak. Dari Irak beliau ke Yaman, ke selatan. Coba kalau Mas lihat peta deh, lihat peta coba. Bagaimana mereka bisa berjalan ke Yaman coba? Nanti dari Yaman ke utara, Hijaz dulu namanya, Mekah, Madinah. Langsung ke atas lagi ke negeri Syam, sekarang seperti Yordan, kemudian Palestina, kemudian Suriah, Yordania, kemudian apa? Libanon. Berangkat ke kanan lagi, ke timur. Pulangnya ke Baghdad. Dengan kedua kakinya. Belum ada mobil, belum ada pesawat, belum ada kendaraan. Kalau ada rezeki ya pakai unta, pakai kuda. Tapi coba kita bisa bayangkan perjalanan mereka berjalan kaki loh. Dulu nenek kaki kita umroh atau haji dari Indonesia berapa lama ke kapal laut? Sebulan. Sebulan perginya. Balik lagi sebulan. Rata-rata mereka 3 bulan. Nah kalau nggak ada kabar berarti apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu kapal mati. Nggak ada komunikasi. Apa yang mereka andalkan? Iman mereka. Yakin mereka sama Allah. Sekarang kita dimudahkan semuanya mas sama Allah. Makanya apa? Perlu bulgoh. Perlu apa? Bekal. Imam Ahmad diceritakan tengah jalan dia habis bekalnya. Dia jadi tukang sayur. Dia tawarkan diri, saya jasa mau itu apa?
bantu panen kalau bahasa kita. Nanti dapat duit untuk bekal lagi. Imam Bukhari bajunya dijual. Habis bekalnya dijual baju. Gimana lagi? Baju dijual. Sampai muridnya cari. Imam Abu Daud nyari. Gimana Imam Bukhari? Di sebuah rumah nggak ada pakaian. Dan dia nggak minta-minta. Nggak boleh minta-minta. Kita seorang muslim, minta dong. Temennya bawa kopi, minta dong. Jangan. Emang nggak bisa beli apa kopi aja? Yang minta-minta. Jangan kebiasaan minta. Jangan, ya Allah teman-teman. Jangan minta. Orang muslim tuh kalau bisa memberi. Al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas beda dengan di bawah. Biasa menisa, nanti biasakan minta-minta, jangan. Kita bekerja aja, aku mau kerja sama kamu. Nah, itu mulia, aku kerja sama kamu ya. Oke. Berapa kamu gaji? Nah, gitu. Kerja lebih mulia daripada minta-minta. Maka kata Rasulullah SAW, seseorang bawa kampak, kemudian masuk ke hutan, tebang, pikul, jual pasar, lebih mulia daripada. Kenapa? Kita punya tenaga, kita punya. Banyak sekarang orang jadi pengemis. Lampu-lampu merah, pengemis. Ternyata dia bangun rumah dari hasil pengemisnya. Ya. Allahu Akbar. Ya. Kita nggak boleh seperti itu. Nauzubillah min dzalik, nggak boleh. Jadi ada bulghah, ada bekal. Nah, kalau sekarang ada, antum mau belajar, ada biaya sekolah, pendaftaran, antum mau kursus, ada biaya kursus. Gitu. Bulghah, bekal namanya. Kalau dulu syekhnya, ya bawa kasih guru kamu, syekh kasih, supaya syekhnya semangat belajar. Kalau di Saudi, di tingkatan rendah, bustan hafal, tingkat taman kanak-kanak, sampai tingkat profesor, tis, gratis. Makanya orang termotivasi nggak mau belajar, gratis. Jadi orang cerdas semakin cepat kerjasama. Kenapa? Ditopang dengan biaya yang gratis. Kayak antum bisa profesor semua karena terhambat dengan biaya kan? Saya yakin. Kalau dari rezeki antum pasti mau lagi kan? Lebih pakar lagi. Profesor IT kan bisa. Kan terbentur biaya kan? Terus terang. Iya enggak? Karena kita nggak ada biaya kan? Benar nggak? Biaya kita mandak di biaya. Pernah kalau otak mah encer. Tapi karena biaya. Terbentur biaya. Mandak. Tuh, ya. Ini kita doakan semoga besok pendidikan gratis sampai tingkat profesor. Profesor kan gelar profesional diberikan oleh seorang yang ahli di bidangnya dalam satu penemuan yang belum pernah ditemukan oleh seorang lain. Ya. Ini teman-teman, punya bulghah, punya apa bekal? Ada bekal nggak? Yuk kita belajar makan duit, jangan. Masa belajar duit bayar? Jangan. Dulu ulama juga bayar. Punya uang untuk berjalan kaki, untuk hidup dia. Untuk bekal dia selama di sana, itu kan punya bulghah, punya bekal. Ya perbekalan, baik uang, pakaian, ya untuk dianti keperluan di jalan dia harus ada. Oleh karena itu di Saudi, ya saya katakan bahwa semua pendidikan gratis. Orang-orang luar ini tentu sangat bergairah untuk sekolah di sana. Tentu kalau sana tinggal di apartemen, setiap bulannya digaji. Pesawat Saudi Airlines PP pulang pergi. Fasilitas lengkap, semua sarana olahraga ada. Apa lagi yang antum cari? Subhanallah, nikmat sekali sana belajar. Di kota Nabi, yang sholat di Masjid Nabawi 1000 kali di masjid yang lain. Allahu Akbar, coba bayangkan. Makanya orang yang belajar kayak antum pasti nyesel pengen ke sana, ke Saudi. Ya, makanya pintar bahasa Arab. Atau dia lowong ke Saudi, itu berapa ke Saudi? Gajinya minimal 200 juta per bulan. 250 juta. Itu bisa bahasa Arab, kalau nggak bahasa Inggris. Jadi apa? Maintenance, keuangan, kekayaan raja. Atau yang berhubungan dengan harta, atau berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Kemudian apa? Wa suhbatu ustadin. Nah,
Suhbah. Kita harus punya ustadz pembimbing. Bersahabat dengan ustadz, ada pengajar, ada tutornya. Nggak bisa belajar manual. Padahal kita nggak punya sama sekali apa? Tidak punya memiliki disiplin-disiplin ilmu. Coba dicontohnya ya. Anda belajar tajwid sendirian, bisa nggak itu? Nggak bisa. Walaupun Anda bisa baca, tapi maksudnya apa sih? Ya kan? Kedua, bagaimana sih praktekinnya? Ya kan? Butuh suhbatul ustadz. Rata-rata orang yang tersesat tidak ada ustadz pembimbing. Kalaupun ada ustadz pembimbingnya, ustadznya sesat. Nah, kelompok-kelompok yang sesat, ya itu ada ustadznya atau ada ustazahnya, tapi ajarannya sesat. Alias dari apa? Dari olahan pikiran sendiri. Tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh tabi'in, tabi'in, itu pasti sesat. Kenapa dikatakan pasti sesat? Karena itulah generasi emas yang Nabi sabdakan, khairun nasi qarni, dalam hadis Bukhari. Sebaik-baik manusia di zamanku para sahabat. Itu kemasan Islam. Makanya setiap kalian ingin mengamalkan sesuatu, tanya sahabat ada nggak mengamalkannya. Kalau nggak ada, jangan dikerjain. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian zaman tabi'in. Mereka murid-murid sahabat yang menimba ilmu dari sahabat, meniru sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian zaman setelah tabi'in, tabi'in seperti Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Ngambil ilmu dari muridnya murid sahabat. Mengambil ilmu dari apa? Muridnya sahabat. Seperti Sa'id bin Musayyab, itu seorang tabi'in. Al-Imam Az-Zuhri, itu Muhammad Az-Zuhri, gurunya Imam Malik. Jadi ilmu itu beredar dari sahabat, tabi'in, tabi'in. Dan orang-orang itu mereka dipelajari itu. Ya. Nah, kita nggak bisa sampai ke sana kalau nggak punya bahasa Arab. Mustahil. Ya, dengan bahasa Arab kita akan sebagai pengantar bisa. Yang terakhir apa? Tulu zamanin. Apa tulu zaman? Waktunya sebentar atau lama kau belajar? Sedang lama. Coba tanya deh, orang yang jadi profesor, profesionalisme kan? Profesor yang profesional di bidangnya kan, ahli betul. Nanya apa aja dijawab sama dia. Bisa ahli besi, tanya deh. Semua yang berhubungan dengan besi, tanya orang itu. Itu profesor. Profesionalisme. Profesor IT, tanya deh. Semua yang berbau IT, tanya dia. Ya. Itu orang menjadi profesor berapa lama kira-kira? Kita itu soal ya. SD berapa tahun? Nah, SMP 3, SMA 3, udah berapa? 12. Kuliah 4. Berapa? 16. Hah? 16. S2 2 tahun. Berapa? S3 4. 34 atau 34 lah. Kita ambil 3 berapa? Berapa? 21. 21 tahun baru menghasilkan doktor. Setelah doktor dia meneliti segala macam, baru kampus tersebut memberikan anugerah sama dia seorang profesor. Menemukan suatu penemuan yang belum pernah temukan oleh orang sebelumnya. Ya kan gitu kan profesor? Karena profesor itu dia diraih di saat dia masih aktif di pendidikan, di bidang pendidikan tersebut. Alias dia masih aktif bekerja atau sebagai dosen di suatu lembaga universitas. Kalau enggak kan nggak ambil profesornya, dia hilang profesornya. Itu kan namanya profesor, seorang peneliti, orang ahli di bidangnya. Itu kalau mulus perjalanannya, 21 tahun baru doktor. Profesor lama itu. Setelah dia mengabdi 10, 12 baru kasih anugerah guru besar, kan gitu. Udah pakarnya dia semua bisa. Nggak ada yang lepas doktor atau profesor, jarang. Setelah bertahun berjalan, meneliti, dapat penelitian yang terbaik yang belum pernah ada didapat oleh orang, diberikan oleh sebuah kampus atau sebuah universitas, dia seorang profesor. Ya, betul-betul lama, dulu zaman.
Ya, dan itu bisa terlihat bagaimana perjalanan para ulama. Terbukti mereka sudah hafal Quran usia 5 tahun. Nanti belajar berbagai macam pelajaran. Nanti mereka pas usia 30-an, nah 5 tambah 25 berapa? Ya maka rata-rata 30-an mereka 40 sudah piawai. Dulu zaman panjang waktunya. Jangan sampai belajar bahasa Arab hari ini, besok langsung bisa ngomong. Kecuali apa? Kecuali apa? Besok langsung ngomong kecuali apa? Kesurupan jin Arab. Kalau langsung bisa nggak mungkin. Ya, mana ada. Tetapi subhanallah, ya, Allahu Akbar. Sahabat itu orang cerdas. Juru tulis wahyu, ya, dia utusan, biasa nulis. Dia mempelajari bahasa Ibrani cuma seminggu, kurang lebih, atau 14 hari. Siapa sahabat namanya? Yang ahli waris. Juru tulis yang ditugaskan untuk menyalin wahyu, nulis wahyu, siapa? Ya sahabat yang suruh tugas. Kumpulkan dari tulang belulang, dari iya, dia ketuanya. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Ya. Disebutkan 7 atau 14 hari sudah jago bahasa Ibrani. Jadi kalau Rasulullah SAW pengen bikin surat untuk orang Yahudi, disuruh beliau. Ya. Nah ini teman-teman, ya. 6 nasihat Imam Syafi'i. Setelah ikhlas ini, kalau ingin kita mendapatkan ilmu, ya. Ini diantara adab-adab ilmu juga, ya. Dan masih banyak lagi adab yang lainnya. Untuk ilmu itu kita tenang, tidak buat gaduh, ya. Kemudian, ya kan antum bekerja, memang nggak niat pakaian muslimah, ya kalau ada pakaian muslim, ya. Nah, bagaimana apa? Hadis Jibril, tak kala Jibril datang kepada Rasulullah SAW, ya. Kata beliau, Nabi Khattab radhiyallahu anhu, ya, ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyabin, syadidu sawadi sya'rin, la yura alaihi atharus safar. Datang pada kami laki-laki yang berpakaian putih bersih, rambutnya hitam legam. Ya, ini di antara adab pakaian yang bagus atau yang bersih, ya, dalam rangka berilmu, ya. Kemudian kalau bisa pakai wangi-wangian. Dulu Imam Malik, beliau kalau ingin ngajarkan hadis, beliau ambil wangi-wangian, udah rapi, bersih di rumahnya. Dan beliau kasih janggutnya minyak wangi, ya, sisir janggutnya minyak wangi, badannya, semuanya wangi, bersih. Kata beliau apa? Dalam rangka mengagungkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi wangi, bersih. Ya, kalau bisa antum sediakan di loker di rumah, kalau pengajian pakai koko misalnya. Walaupun nggak wajib, tapi antara adab-adabnya. Ya, kemudian kalau kita adab di majelis tuh, misalnya kita terlambat nih, jangan terlambat ke depan duduknya, jangan. Walaupun kita seorang ustadz terkenal di dunia, jangan, itu nggak ada adab. Jadi memang ada nama kita di situ, kalau nggak ada jangan duduk di belakang. Jangan langkai orang-orang yang sudah duluan di depan, walaupun dia orang awam nggak ngerti apa-apa, dia hak untuk disitu duduk. Kita jangan geser. Orang penting melewat, nggak boleh gitu. Ya. Kalau terlambat, ya. Itu diantara apa namanya adab-adab untuk ilmu, ya, diantara adab-adab untuk ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca satu ayat Al-Quran. Baca satu ayat Al-Quran yuk. Siapa yang baca? Kita tutup. Ayo satu ayat aja, satu ayat. Al-Baqarah ayat 53. Ayo cepat. 53 atau 52? Silakan. Sebentar ya, kita baca satu ayat biar dapat faedah dari Al-Quran.
Ayat 53, 54. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca. Silakan. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum. Ayo. Baca. Ayo. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Iya, ini kisah tatkala orang-orang Bani Israel menjadikan anak sapi yang kita ceritakan jadi sebagai Tuhan. Nah, cara taubat mereka khusus saling membunuh. Ya. Wadhkuru ni'matana 'alaikum hina qala Musa liqaumihi. Ingatlah nikmat-nikmat kami atas kalian tatkala Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, "Innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla ilahan." Kalian telah menzalimi diri kalian dan menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Fatubu ila khaliqikum. Bertobatlah kepada pencipta kalian. Bi ayaktula ba'dukum ba'da. Jadi mereka bawa pedang, bawa parang, udah diasah, udah siap, ada yang duduk di bawah dan tafsir, ada yang berdiri, ya. Udah awan yang gelap. Kita lihat kalau hujan gelap sekali kan, ini diliputi awan. Jadi nggak tahu siapa, mereka saling berbunuh situ, ya. Ya, itu maksudnya. Saling apa? Berbunuh nggak tahu, mereka saling siapa yang kena pedang itu meninggal, hidup. Wa hadza khairun lakum 'inda khaliqikum minal khuludil abadi finnar. Ini lebih baik bagi kalian dibanding apa? Kalian mati masuk neraka selama-lamanya. Fantalaftum bidzalik, ya. Dan kalian wujudkan itu. Famanallahu 'alaikum biqabuli taubatikum. Allah terima taubat kalian. Innahu ta'ala huwa tawwabun liman taba min ibadih. Sesungguhnya dialah Allah zat yang maha penerima taubat bagi yang bertobat dari hamba-hambanya. Ar-Rahimun bihim. Lihat, Allah sangat sayang. Walaupun ini enggak enak, mereka saling berbunuh, tapi apa hasilnya? Allah terima taubatnya. Berarti Allah ampuni dosa selesai enggak? Allah ampuni dosa selesai masuk kemana dia? Surga. Dibanding hidup, ujungnya neraka. Nah, coba ini kalau seandainya ya menjadi syariat Nabi Muhammad. Serem nggak? Serem. Yang pernah melakukan syirik, ya saling berbunuhan, tapi enggak. Ya alhamdulillah bukan jadi syariat. Ini syariat khusus untuk Bani Israel di saat itu. Ya perintah Allah langsung atau menjadi syariat mereka. Maka setelah itu nggak ada kejadian mereka menyembah anak sapi atau menyembah selain Allah, nggak ada. Ya tidak ada penyembahan. Mereka langsung menyembah anak sapi. Cuma dari keinginan mereka apa? Ingin menjadikan Tuhan-Tuhan, tapi nggak terrealisasi. Sampai Nabi bisa mengatakan Allahu Akbar, ya innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian kaum yang sangat bodoh, tidak mengetahui hakikat ilahiyah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.